izin record. Oke, saya ulangin kembali untuk izin share screen. Di sini terkait kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan dan saran di sini sebenarnya berkaitan tentang tugas keempat Bapak Ibu yang masih dikerjakan, yaitu bagaimana untuk kesimpulan dan sarannya. Jadi kesimpulan dan saran sebenarnya di sini sebelumnya dari analisis hasil. Analisis hasil adalah bagian dari artikel atau laporan peneliti yang digunakan untuk melaporkan hasil atau temuan penelitian. Bagian ini merupakan bagian yang sangat penting dari sebuah artikel atau laporan penelitian karena pada bagian inilah peneliti mengkomunikasikan atau menjelaskan hasil penelitian kepada pembaca. Secara singkat, bagian ini terdiri atas dua bagian, yakni bagian yang menjelaskan hasil penelitian dan bagian yang mendiskusikan hasil tersebut. Jika pertemuan sebelumnya kita membahas hipotesis penelitian, maka dari hipotesis penelitian nanti akan ke analisis statistikanya seperti apa, maka akan menghasilkan sebuah hasil analisis atau analisis hasil tersebut. Analisis hasil tersebut di sini yaitu bagian yang menjelaskan hasil penelitian. Oleh karena itu, apakah hanya kita membutuhkan sebuah penyajian datanya saja atau hasil penelitiannya saja yang akan dilaporkan? Tentu saja tidak seperti itu. Akan tetapi membutuhkan bagian yang mendiskusikan hasil tersebut. Dari diskusi tersebut bisa kita lebih ke pembahasannya maksudnya. Interpretasi hasil penelitian itu seperti apa? Pembahasannya tersebut seperti apa, dan pembahasan tersebut dapat diperkuat dengan mengsitasi sumber atau referensi yang relevan untuk Bapak Ibu berkaitan dari artikel atau laporan penelitian yang Bapak Ibu ambil dari variabel tersebut. Hal tersebut untuk mempertegas bahwa ternyata hasil penelitian tersebut benar-benar sesuai dengan kajian teori atau bertolak belakang dengan kajian teori yang ada. Di sini bagian hasil penelitian, pentingnya menulis bagian hasil penelitian dengan baik untuk menjawab pertanyaan penelitian. Untuk menjawab ataupun untuk menjawab hipotesis penelitian, Anda harus menghindari penggunaan data yang tidak penting. Informasi yang disampaikan pada latar belakang yang Anda uraikan di bagian pendahuluan harus mampu memberi pembaca konteks atau penjelasan tambahan yang diperlukan untuk memahami hasil penelitian yang disajikan. Jadi benar-benar jika kita menggunakan pertanyaan penelitian gitu, misalkan teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara. Dari wawancara sebenarnya banyak sekali yang dapat Bapak Ibu kumpulkan data tersebut. Dari data-data tersebut kita dapat memilah manakah pertanyaan, manakah jawaban yang memang benar-benar sesuai dengan tujuan penelitian. Data tersebut akan digunakan karena data tersebut akan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hal tersebut penting digunakan karena agar penelitian tersebut benar-benar fokus pada tujuan dari sebuah penelitian tersebut. Ya, adapun struktur dan pendekatan untuk sebagian besar format laporan penelitian ada dua. Yang pertama, sajikan hasil diikuti dengan penjelasan singkat tentang temuan. Sebagai contoh, Anda mengamati tentang hipotesis yang Anda ajukan,
ternyata ditolak. Pada bagian hasil, Anda bisa menuliskan bahwa sejumlah hipotesis berdasarkan analisis data ditolak. Tetapi ketika Anda ingin menjelaskan alasan bahwa sejumlah hipotesis yang Anda ajukan ditolak, tempat yang tepat adalah pada bagian diskusi atau pembahasan. Hal tersebut karena tergantung format laporan, adapun sajikan satu bagian tertentu dan kemudian berikan penjelasan secukupnya, diikuti bagian lain dan penjelasan secukupnya. Model penyajian ini lebih umum dipakai dalam laporan penelitian yang panjang, yang memudahkan pembaca memahami setiap temuan. Cara ini sangat membantu pembaca untuk melihat kesimpulan singkat di bagian hasil untuk menghubungkan ke bagian diskusi. Jadi struktur untuk penyajian hasil di sini terdapat dua. Bagaimana format laporan yang memang kalian tekankan. Oleh karena itu, pentingnya panduan sebuah sistematika karya ilmiah. Mana yang harusnya dituju. Karena di sini di universitas terbuka, maka panduan sistematika laporan penelitian harus berpedoman pada panduan universitas terbuka. Selanjutnya, isi bagian hasil penelitian. Apa saja sih isi bagian hasil penelitian tersebut? Secara umum, konten harus mencakup beberapa unsur seperti pengantar, ringkasan temuan utama yang disusun dalam urutan logis sesuai dengan metode yang Anda gunakan. Sebagai contoh, jika penelitian Anda menggunakan metode kuantitatif, misalkan survei, pertama kali Anda harus menunjukkan bahwa survei yang Anda gunakan adalah valid dan reliable. Setelah itu baru diikuti dengan menyajikan hasil analisis data yang sudah dilakukan. Kenapa harus menggunakan valid dan reliable terlebih dahulu sebelum hasil analisis data? Hal ini dikarenakan data yang baik, data yang bagus, data yang dapat dipercaya, yaitu harus data tersebut harus dari instrumen atau data tersebut harus valid dan reliable. Baru nanti akan ditekankan pada hasil analisis data tersebut dapat dipercaya dan valid. Lalu yang ke-C, jika diperlukan, Anda dapat menggunakan sajian non-tekstual seperti gambar, bagian foto, peta, tabel, dan lain sebagainya untuk mengilustrasikan sebuah temuan. Penyajian data di sini sebenarnya bagus untuk digunakan karena biasanya itu lebih dapat dibaca oleh pembaca. Selanjutnya, jika ada penjelasan yang mengikuti hasil analisis, maka fokusnya pada hasil yang paling relevan dengan topik yang sedang diselidiki. Anda perlu mengingat lagi bahwa tidak semua hasil yang muncul dari metode yang digunakan relevan untuk kasus tertentu. Sebenarnya tadi sedikit telah disinggung. Oleh karena itu, data hasil analisis tersebut memang harus benar-benar kalian reduksi terlebih dahulu, baru bisa digunakan. Karena yaitu sesuai dengan fokus penelitian Anda yang relevan. Panjang halaman BPHP tergantung dari jumlah dan jenis data yang harus Anda laporkan. Anda perlu mengingat bahwa yang dilaporkan adalah temuan-temuan yang penting sesuai dengan pertanyaan, sesuai dengan rumusan masalah yang Anda ajukan. Jika di sini untuk sebagian dua cara mempresentasikan hasil sajikan hasil diikuti dengan penjelasan singkat tentang temuan. Sebagai contoh, Anda mengamati beberapa hipotesis yang Anda ajukan ternyata ditolak. Anda bisa menuliskan bahwa sejumlah hipotesis berdasarkan analisis ditolak. Mungkin ini telah saya sampaikan terlebih dahulu sebelumnya bagaimana cara penulisan hasil analisis data tersebut. Ini supaya mengulang. Oke. Selanjutnya bagian diskusi atau pembahasan. Bagaimana sih cara untuk kita membahas hasil penelitian atau temuan yang telah ditemukan? Bagaimana cara yang benar dan baik? Bagian diskusi di sini yang menjelaskan pentingnya temuan Anda berdasarkan hal yang sudah diketahui tentang masalah penelitian yang sedang
diteliti. Bagian diskusi juga digunakan untuk menjelaskan pemahaman baru atau wawasan baru. Tujuan lalu mempertimbangkan dan menganalisis temuan. Yang pertama, tujuan bagian diskusi menjelaskan kembali masalah penelitian dan mengaitkannya dengan temuan utama. Menjelaskan makna temuan dan pentingnya temuan tersebut, membandingkan temuan Anda dengan penelitian sejenisnya. Secara singkatnya, jadi kita bisa menyelesaikan masalah penelitian, yaitu mengaitkan dengan temuan utama. Apakah memang tepat atau apakah memang menjawab masalah penelitian tersebut dengan temuan yang telah Anda temukan di lapangan. Membandingkan temuan Anda dengan penelitian sejenisnya. Lalu setelah temuan Anda atau hasil analisis Anda yang telah kalian hitung, yang telah kalian analisis, yang telah kalian reduksi, memang benar-benar itu adalah temuan Anda yang fokus pada tujuan penelitian, maka harus dibandingkan dengan penelitian sejenisnya yang lebih relevan, yang mendukung dengan temuan Anda. Apakah hanya mendukung? Sebenarnya di sini bisa pro ataupun kontra. Itu adalah hal yang sebenarnya menarik untuk dibandingkan. Apakah pro, apakah kontra? Apakah memang sesuai, apakah menolak dari penelitian sebelumnya. Hal tersebut tidak dipermasalahkan, yang penting kalian jelas bagaimana cara membahas atau cara mendiskusikannya. Hal tersebut terjadi bisa saja karena keterbatasan pengambilan sampel, atau bisa data yang diambil adalah berbeda, atau lokasi penelitian yang berbeda. Hal ini juga perlu dibahas, kenapa temuan tersebut dengan penelitian sejenisnya bisa pro ataupun kontra. Hal tersebut memang harus jelas bagaimana cara membandingkannya. Pentingnya bagian diskusi yang baik. Bagian diskusi sering dianggap bagian terpenting dari laporan. Kalau misalkan tidak ada bagian diskusi tersebut, maka hal terpenting yang akan disajikan itu berasa kosong, masihan. Karena bagian ini dianggap paling efektif untuk menunjukkan kemampuan Anda sebagai peneliti, yaitu bisa berpikir kritis tentang suatu masalah, bisa dari mengembangkan solusi kreatif terhadap masalah berdasarkan temuan, dan merumuskan permasalahan yang lebih mendalam terkait fenomena yang Bapak Ibu teliti. Dari isi bagian diskusi, dari pembahasannya, penjelasan hasil. Dari hasil temuan yang telah Bapak Ibu misalkan ambil, terdapat hasilnya. Lalu harus kalian Bapak Ibu jelaskan. Penjelasan hasil, berikan komentar Anda dengan temuan. Diinterpretasikanlah temuan tersebut. Bagaimana hasilnya, bagaimana, apakah hipotesisnya diterima ataukah ditolak, ataukah dugaan atau hasil yang jauh lebih baik dari dugaan yang semula. Selanjutnya merujuk kembali ke penelitian sebelumnya. Temuan yang Anda hasilkan perlu dibandingkan dengan temuan-temuan dari penelitian sebelumnya. Hal ini bisa digunakan untuk mendukung klaim Anda bahwa peneliti Anda lebih baik dalam hal tertentu dibandingkan dengan penelitian yang lain. Untuk hal ini, Anda memang harus melihat kembali sumber pustaka utama yang sudah Anda kaji di bagian keaslian penelitian atau di bagian kajian pustaka. Dari sini, untuk di bagian merujuk kembali ke penelitian sebelumnya, mungkin tadi sedikit dijelaskan, berarti kalian benar-benar harus mensitasi penelitian sebelumnya, penelitian yang relevan terhadap topik yang kalian ambil, yaitu untuk digunakan untuk mengklaim atau dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, sehingga penelitian Bapak Ibu memiliki novelty bahwa ternyata penelitian ini lebih baik, ternyata penelitian ini mempunyai perbedaan. Oleh karena itu, pentingnya pada kajian pustaka Bapak Ibu di sini sebenarnya kajian pustaka ini harus detail, harus mendalam, karena kepentingan untuk bagian pembahasan.
Kalian bisa mengsitasi, kalian bisa melihat dari kajian pustakanya pada bab 2 tersebut. Yang selanjutnya yaitu pemanfaatan hasil. Anda bisa menjelaskan pada bagian pembahasan temuan atau diskusi yang bisa dimanfaatkan secara langsung. Sebagai contoh, Anda bisa menuliskan lesson plan, mengusulkan rekomendasi yang dapat membantu memperbaiki sebuah situasi atau merekomendasikan praktik terbaik. Jadi di bagian diskusi kalian juga bisa pemanfaatan hasil. Pemanfaatan hasil ternyata temuan yang Bapak Ibu ini dapat merekomendasikan sebuah kebijakan, dapat merekomendasikan sebuah tujuan atau visi misi ke depannya. Ternyata praktik atau misalkan di sini adalah lesson learning atau metode pembelajaran. Misalkan tentang LMS yang kalian gunakan atau yang kalian kembangkan ternyata lebih baik dari sebelumnya karena seperti apa, ataukah memang lesson atau LMS yang kalian gunakan ini lebih ke IT-nya atau lebih efisien, lebih mudah digunakan, atau memang teknologinya lebih terbaru atau lebih tidak loading atau lebih keerorannya lebih minimal, bisa meminimalisnya. Jadi disinilah pemanfaatan hasil. Jadi bisa merekomendasikan praktek, merekomendasikan hasil dari penelitian Bapak Ibu. Selanjutnya penjelasan tentang hipotesis. Pada bagian ini Anda dapat membuat klaim yang sifatnya umum yang dapat dibuktikan dengan penelitian selanjutnya. Sekali lagi, penelitian di sini sifat umum yang dapat dibuktikan dengan penelitian selanjutnya. Ini juga bisa bagaimana sih sistem mengorganisir bagian diskusi. Dari organisirlah bagian diskusi dengan pola piramida. Perhatikan konsistensi istilah dan mode narasi yang Anda gunakan. Bagian diskusi biasanya dimulai dengan menyatakan kembali secara singkat masalah penelitiannya seperti apa. Lalu di situ ada jawaban atas semua pertanyaan penelitian. Terus setelah menjawab semua pertanyaan penelitian, bisa digabungkan atau bisa selanjutnya yaitu paragraf selanjutnya menjelaskan tentang temuan yang diharapkan atau temuan lain yang tidak terduga itu seperti apa, lalu sebelumnya mengakhiri diskusi identifikasi keterbatasan dan kelemahan. Biasanya setiap penelitian itu sebenarnya memiliki keterbatasan dan kelemahan potensial. Tidak menutup kemungkinan penelitian kita itu memang sempurna. Bisa aja keterbatasan dan kelemahan bisa terdiri dari beberapa. Yang pertama dari data, misalkan dari responden, sampel data, sampel data di sini misalkan masih terlalu kecil, sehingga kurang dapat digeneralisasikan. Bagian diskusi harus diakhiri dengan ringkasan singkat dan implikasi utama atas temuan yang diperoleh, terlepas dari signifikansinya statistik. Penulisan kesimpulan dan saran dari keterbatasan penelitian. Di sini tadi ada beberapa tipe keterbatasan rancangan atau metodologi, keterbatasan dampak, data atau statistika. Misalkan di sini keterbatasan rancangan penelitian berkaitan dengan terbatasnya populasi yang tersedia. Keterbatasan dampak yaitu berkaitan dengan terbatasnya dampak dari penelitian yang Anda lakukan yang antara lain disebabkan karena populasi yang dipilih terlalu khusus, makanya terlalu purposif. Kedua hal ini sesungguhnya menjadikan sampel tidak atau kurang variatif. Dan misalkan sampelnya kurang variatif, biasanya ini berkaitan terkait uji asumsi. Keterbatasan data atau prosedural statistika. Jadi keterbatasan bisa beberapa macam. Ketiga tipe keterbatasan yang dijelaskan di atas terkesan terlalu umum disadari atau tidak. Ada cukup banyak contoh keterbatasan penelitian yang bisa ditunjuk secara lebih pasti. Misalkan di sini ukuran sampel.
paling umum biasanya di sini adalah ukuran sampel karena misalkan hanya satu kecamatan saja yang diambil, hanya satu desa saja yang diambil. Hal tersebut sebenarnya termasuk ukuran sampel yang masih kecil jika dibandingkan dengan jika digeneralisasikan ke seluruh Indonesia misalkan. Atau bisa juga ukuran sampel yang kecil yaitu misalkan beberapa penelitian dari Anda saya temukan bahwa terdapat dari mengambil sampel untuk universitas terbuka di Bandar Lampung misalkan. Jika memang seperti itu terus diambil semester berapa, terus diambil kelas yang mana, sebenarnya di situ juga bisa saja keterbatasannya merupakan ukuran sampel. Jika diuji jika misalkan sampelnya tersebut akan digeneralisasikan ke universitas terbuka secara umum yaitu tingkat nasional, sebenarnya masih dipertanyakan apakah memang untuk sampel yang hanya di wilayah Lampung itu bisa digeneralisasikan apakah sama dengan daerah-daerah yang lain, misalkan seperti itu. Adapun profil sampel yang tadi pemilihan metode memang harus tepat, proses pengumpulan data kalau misalkan salah bisa juga mempengaruhi, misalkan hanya angket, padahal bisa menggunakan proses pengumpulan data yang bisa mendukung yang lain, misalkan observasi, akses ke sumber pustaka masih terlalu lemah, umur data, misalkan di sini kenapa kita maksimal misalkan harus 5 tahun terakhir, karena berdasarkan sumber dari referensi biasanya adalah ilmu itu adalah berkembang, seperti IT juga selalu berkembang. Perangkat pengambilan data. Kesimpulan, bagaimana sih untuk penulisan pada bagian kesimpulan? Kesimpulan ditulis untuk membantu membaca, memahami mengapa penelitian Anda penting bagi mereka. Kesimpulan tidak hanya sekedar ringkasan temuan atau penulisan ulang masalah penelitian, tetapi juga berisi sintesis poin-poin utama. Secara umum, ada dua variasi untuk menuliskan kesimpulan. Cara pertama adalah menulis kesimpulan menggunakan bullet list atau sebenarnya lebih baik angka 1 dan 2, 3 misalkan. Yang state isinya menjawab satu pertanyaan penelitian. Atau menggunakan bentuk esai, yaitu menceritakan beberapa paragraf. Lalu kesimpulan di sini sebenarnya adalah ringkasan dari penelitian Anda, Bapak Ibu tersebut. Jadi harus mampu menjawab rumusan masalah pada bab 1 atau pertanyaan penelitian atau hipotesis penelitian pada bab 2. Hal ini benar-benar harus temuan yang kalian ini harus tergantung pada masalah penelitian. Jika memang rumusan masalah penelitian itu terdapat 2, dan rumusan pertanyaan penelitian misalkan ada 3 atau beberapa, jadi harus benar-benar rumusan masalah harus 2, berarti kesimpulan data juga harus 2. Pentingnya kesimpulan yang baik. Kesimpulan ditulis dengan baik memberi peluang kepada Anda untuk menunjukkan pemahaman Anda terhadap masalah penelitian. Menyajikan kata akhir pada masalah yang Anda tuangkan dalam sebuah artikel atau laporan penelitian. Meringkas pemikiran Anda, menyampaikan implikasi yang lebih besar dari studi yang baru saja Anda selesaikan, menunjuk pentingnya ide Anda, memperkenalkan kemungkinan cara berpikir. Untuk membuat kesimpulan yang menarik dan mudah dipahami, pembaca sebaiknya mengetahui beberapa aturan. Yang pertama, tuliskan kesimpulan Anda dengan gaya bahasa sederhana dan kalimat-kalimat yang jelas. Sebenarnya di sini kesimpulan tersebut berarti hanya beberapa paragraf, tidak kesimpulan di sini berarti tidak perlu terlalu banyak. Tetapi tetap harus mampu menjawab pertanyaan penelitian yang telah Bapak Ibu sampaikan sebelumnya. Tunjukkan bahwa kesimpulan tidak hanya sekedar menulis ulang dari temuan atau diskusi.
tunjukkan peluang untuk penelitian di masa depan. Jika pada template artikel yang Anda tulis tidak mempunyai bagian saran akan dijelaskan pada subbab tersendiri. Kalau misalkan di sini tidak ada subbab. Tetapi tadi kalau misalkan saya sampaikan tidak usah terlalu banyak, tetapi setidaknya mampu menjawab, yaitu mungkin kisaran 1 paragraf untuk 1 pertanyaan di kesimpulan. Berbeda karena hal tersebut berbeda pada pembahasan atau di diskusi. Karena kalau misalkan di kesimpulan terlalu banyak, maka akan berkaitan itu tersebut adalah sebuah pembahasan ulang dari bagian isi pembahasan atau isi diskusi tersebut. Anda perlu memperhatikan beberapa hal. Kesimpulan sebaiknya berisi narasi yang menjelaskan bahwa Anda sudah menjawab setiap pertanyaan penelitian. Meskipun mungkin Anda yang tidak sesuai harapan awal, dengan kata lain, jika Anda mempunyai beberapa pertanyaan penelitian, maka setiap alinea pada kesimpulan bisa digunakan menunjukkan jawaban atas setiap pertanyaan penelitian, disertai dengan penjelasan singkat. Adapun selanjutnya, jika memang menggunakan uji hipotesis atau kita menggunakan kuantitatif, di sini beberapa hasil analisis statistika dan fakta yang penting untuk mendukung argumen Anda dan menjawab setiap pertanyaan penelitian dapat ditulis ulang kembali pada bagian kesimpulannya saja. Selanjutnya, kutiplah pendapat ahli yang relevan dengan berikut pun ada contoh kesimpulan dalam bentuk esai atau dalam bentuk uraian. Penelitian ini mengusulkan model untuk mengukur keterlambatan siswa dalam aspek yang ditinjau dari beberapa desain, materi tutorial, dan desain. Jadi di sini menekankan beberapa 2 paragraf. Nah, jika tadi kita sebenarnya telah membahas kesimpulan dan saran, di sini sedikit karena pentingnya citasi dan daftar pustaka, dan ada beberapa juga dari mahasiswa yang belum mampu untuk ke daftar pustaka, bagaimana cara penulisannya dan bagaimana mensitasinya, maka di sini sedikit ingin menyampaikan untuk citasi adalah bagian yang ditulis pada bagian tertentu dari proposal atau laporan penelitian yang mengutip karya orang lain. Karya orang lain yang dikutip bisa berupa idenya, teori, opini, atau temuan dari penelitian. Sembarang fakta, gambar, tabel, data statistik, bagian, dan informasi non-tekstual lainnya yang Anda gunakan atau adaptasi dan berasal dari karya orang lain pun dapat disitasikan, dikutip. Dan selain itu, sumber informasi yang tidak banyak diketahui oleh umum, kutipan dari ucapan dan atau tulisan orang lain yang memang di sini oleh ahlinya itu dapat dikutip. Kecuali jika kutipan dari ucapan tersebut dari yang ditemukan dari wawancara, sebenarnya dapat dikutip menggunakan di bagian pembahasan atau di bagian diskusi, yaitu dapat digunakan parafras. Di sini menekankan parafrase atau menulis ulang. Bentuk lain yang bentuk dari kelompok. Oke. Daftar pustaka atau referensi. Daftar semua pustaka yang disitasi pada bagian tertentu dari proposal. Bisa berupa artikel, bisa dari buku, bisa dari situs web yang bisa dipercaya, majalah, buletin, surat kabar, gambar, foto, bagan, dan komunikasi personal. Citasi dan daftar pustaka tidak hanya sekedar pelengkap, tetapi harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, memiliki beberapa kegunaan, memenuhi persyaratan etika penulisan karya ilmiah untuk menghindari adanya plagiat. Oleh karena itu, perlu kita tulis ulang atau kita memparafrasekan, memberikan kredit kepada ide, meyakinkan pembaca bahwa informasi tertentu yang disitasi diambil dari sumber yang dapat dilacak kembali. Pentingnya yaitu daftar pustaka dan citasi. Menunjuk bukti kedalaman keluasan bacaan Anda
memudahkan pembaca untuk melokalisir pustaka dengan lebih mudah. Dan di sini pun ada cara mensitasinya. Secara umum ada dua cara melakukan sitasi. Di sini bisa kita menggunakan nama dan tahun. Cara yang pertama adalah mengutip langsung persis seperti yang tertulis. Dan ada tanda petik. Di tanda petik di sini mengungkapkan bahwa kalimat tersebut tidak diparafrase atau langsung dikutip secara langsung. Ide-idenya sama persis apa yang dikutip, apa yang ada pada referensi yang digunakan. Makanya di sini biasanya disimbolkan dalam tanda petik 2 dan ada pun halaman yang disitasinya. Cara yang kedua adalah dengan melakukan parafrase. Di parafrase di sini kita menghilangkan tanda kutip. Bagian yang diparafrase seperti ini kita ubah, kita parafrase sehingga menghasilkan tata cara penulisan tanpa tanda kutip 2 dan tanpa halaman. Di sini tadi dua perbedaan pada sitasi langsung, kalimat disitasi ditulis di antara tanda petik dan tanda petik tidak pada parafrase tanda petik tidak diperlukan. Pada sitasi langsung nomor halaman tempat kalimat disitasi berada harus ditulis. Sedangkan pada parafrase atau pada yang tidak langsung nomor halaman tidak harus ditulis. Jenis sitasi kita bisa menggunakan footnote atau endnote. Di footnote itu biasanya kita ditulis pada bagian bawah halaman yang mensitasinya. Untuk endnote biasanya sumber pustaka yang disitasi di bagian akhir dari laporan penelitian. Karena kita berpedoman pada universitas terbuka, maka kita menggunakan bagian yang endnote. Maka terdapat sumber pustaka yang disitasi di bagian akhir dari laporan penelitian dan nama serta tahunnya ada di bagian atau diisi dari laporan penelitian tersebut. Nah, misalkan seperti ini. Ini adalah sebuah contoh footnote dan endnote. Kalau misalkan ini ada urutan footnote, menandakan bahwa dikutip di sini, di halaman. Lalu ini adalah endnote. Jadi nama tersebut harus ada di bagian isi yang akan disitasi tersebut. Dan nama ini akan dituliskan di bagian daftar pustaka untuk menuliskan sumber pustakanya. Gaya penulisan sitasi dan daftar pustaka bisa menggunakan gaya IEEE. IEEE biasanya kita akan menuliskan angka. Bagian daftar pustaka akan menunjukkan sebuah angka seperti ini. Angka ini sebenarnya digunakan untuk angka nomor 1, ini berarti pada nomor 1 dikutipnya. Nomor 2 ada di bagian nomor 2. Gaya apa? Gaya apa di sini yang untuk universitas terbuka kita menggunakan gaya apa? Yaitu ada ditulis disebutkan nama belakang disertasi dengan tahun artikelnya, lalu bagian daftar pustakanya kita ditulis nama belakang ditaruh di depan, lalu nama depan kita taruh di koma dengan singkatan, dalam kurung tahun, judul artikel, judul jurnal kita garis kita italik, lalu volume 6 ini adalah volume, 3 di sini adalah nomor, 35 sampai 45 di sini adalah halaman. Lalu kita tidak lupa menggunakan DOI-nya. Dari diskusi yang telah saya sampaikan, apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, maka kita
tutup untuk pertemuan hari ini, atau mungkin pertemuan hari ini adalah pertemuan terakhir untuk kita web pada metodologi penelitian. Sebelumnya saya mohon maaf jika selama mendampingi Bapak Ibu kurang berkenan, terdapat kesalahan yang tidak saya sengaja. Mungkin ada yang mau menanggapi atau kita closing? Sebelum kita closing, mohon untuk on cam kita dokumentasikan. Oke, 1, 2. Lagi ya. 1, 2. Oke, sudah. Terima kasih banyak Bapak Ibu telah menemani saya. Semoga Terima mendapatkan kasih, Bu. nilai yang terbaik. Amin. Amin. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Saya akhiri pertemuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.